Kalian tahu nggak, kalau dari waktu ke waktu bumi kita ini semakin tergerus sedikit demi sedikit. Bencana juga sering terjadi nih. Baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sendiri. Kerusakan alam seperti kebakaran hutan terjadi setiap tahun, dan pemanasan global juga semakin menjadi-jadi nih. Yang menyedihkan lagi, menurut Hidayati, seorang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyumbang pemanasan global. Kalau terus-menerus kayak gitu, tentu ini akan sangat berdampak buruk untuk lingkungan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Maka dari itu, kita harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan berusaha melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Salah satu usaha yang bisa kita lakuin adalah dengan menggunakan berbagai macam teknologi ramah lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu udah familiar belum dengan teknologi ini? Kira-kira teknologi apa sih yang bisa dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan? Apa saja ya manfaatnya untuk kehidupan kita? Kalau kamu belum tahu dan masih bingung, langsung aja yuk kita bahas untuk di video kali ini. Dikutip dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatannya dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, memiliki proses yang efektif dan efisien, dan juga menghasilkan limbah yang minimal, sehingga dalam mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. ada 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu refine, yang kedua reduce, yang ketiga reuse, yang keempat recycle, yang kelima recovery, dan yang keenam regenerasi. Prinsip teknologi ramah lingkungan ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan sedikit menghasilkan limbah. Prinsip teknologi ramah lingkungan ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Di bidang energi dikembangkan pembangkit listrik dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tidak akan habis dan hanya menghasilkan limbah sedikit. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai. Teknologi panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari yang berlimpah. Sumber energi lainnya adalah energi gerak air. Air ditampung dalam bendungan dan kemudian dialirkan melalui pipa ke tempat yang lebih rendah. Gerak aliran air ini akan menyebabkan turbin dan generator berputar, sehingga dapat menghasilkan listrik. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik, sehingga energi angin ini juga dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, energi panas bumi. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi di dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin dan generator. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi karena berasal dari makhluk hidup. Energi ini dapat terus diperbarui. Biomasa terdiri dari 3 jenis. Kotoran hewan ternak seperti sapi juga bisa dimanfaatkan. Cara membuat biogas, yang pertama itu campurkan kotoran ternak dan air 1:1, kemudian tuangkan campuran ke tangki fermentasi yang kedap udara. Setelah itu tutup rapat dan biarkan 1-3 minggu agar mikroorganisme menghasilkan gas metana. Setelah itu alirkan gas melalui pipa ke wadah penampungan, dan biogas siap digunakan untuk memasak atau energi yang lain. Selanjutnya yang dari tanaman ada 2, yaitu biodiesel dan bioetanol. Biodiesel berasal dari pengolahan minyak tanaman seperti sawit, kelapa, dan jarak. Biodiesel digunakan sebagai pengganti solar selain mengganti energi fosil dengan biomasa. Etanol berasal dari pengolahan gula tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen.
Perbedaan tiga jenis mobil ini adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan pada baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Cara membuatnya, bor tanah. Buat lubang vertikal dengan kedalaman 100-150 cm dan diameter kurang lebih 10 cm. Masukkan pipa PVC ke dalam lubang agar dinding tidak runtuh. Masukkan daun kering, sisa makanan, atau kompos ke dalam lubang. Tutup dengan penutup berlubang untuk menjaga sirkulasi udara. Dan yang terakhir, teknik pengelolaan air sederhana. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan, seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa, dan spons. Air akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring sehingga dihasilkan air yang bersih. Nah, itu dia hal-hal seputar teknologi ramah lingkungan yang perlu kamu tahu. Sebagai manusia, kita harus bisa mencintai lingkungan kita dengan menjaga dan melestarikannya. Salah satu wujud nyata yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bumi kita adalah menggunakan teknologi ramah lingkungan. Maka dari itu, yuk mulai beralih penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. See you.